Oke, selamat datang dalam video tutorial Framework Code Igniter. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar bagaimana cara menampilkan data dalam format descending atau menampilkan data terbaru ke data yang lama. Sebelumnya kita aktifkan dulu WOM servernya. Kita tunggu sampai lampu atau indikasi WOM server itu berwarna hijau. Oke. Sambil menunggu, kita kopikan atau kita buka WOM server, folder WOM dalam folder www. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa file code igniter, yaitu kita sudah pernah membuat biodata, namun kali ini kita akan membuat bagaimana cara menampilkan data secara descending. Kita memakai code igniter CI tutorial. Nah, kita lihat di sini seperti biasa, kita mempunyai beberapa folder. Di sini ada aplikasi, kita akan bekerja di sini. Sebelumnya kita akan membuat database, tetapi pada kali ini kita hanya akan menggunakan database yang sudah ada. Sebelumnya kita cek indikasinya dulu, WOM servernya apakah sudah aktif. Nah, di sini WOM server sudah aktif. Lalu kita membuka web browser. Kita tidak akan membuat database yang baru karena kita hanya akan menampilkan data. Jadi kita bisa membuat atau memakai database yang lama. Kita buka phpMyAdmin. Oke, kita go saja. Selanjutnya kita akan memakai database latihan CI yang berisi tabel teman, ID teman, nama, telepon, email, PIN BBM, dan alamat Facebook. Nah, sekarang kita akan bekerja di dalam folder aplikasi. Kita konfigurasikan dulu base URL kita. Nah, di sini sudah ada CI_tutorial. Kita klik save saja. Lalu kita ke folder database. Nah, di sini kita menggunakan database latihan CI. Nah, di sini sudah, kita klik save. Lalu kita akan bekerja di dalam, atau kita akan membuat model dari data teman. Nah, kita akan membuat klik new, lalu kita ketikkan script berikut. Kita membuat class model data teman yang mengextend kepada CI model.
sini kita isikan hostname-nya. Kita menggunakan local host. Lalu kita isikan juga db driver. Di sini kita menggunakan MySQL. Lalu kita database-nya. Kita menggunakan nama database-nya adalah latihan CI. Oke. Lalu kita isikan di sini username. Kita memakai root dan password kita kosongkan saja. Passwordnya kita kosongkan saja. Lalu kita memanggil this load database config. Nah, setelah ini kita tutup fungsinya dan kita akan membuat function get data teman. Function get data teman ini kita buat untuk membedakan dengan yang akan kita panggil, yaitu yang descending. Ini adalah yang ascending terlebih dahulu. Oke, SQL string, kita deklarasikan variabel SQL string di mana dia mengambil data dari select bintang from, nama tabelnya adalah data teman. Lalu kita deklarasikan juga variabel hasil query. Yang mengambil dari fungsi atau nilai dari variabel SQL string. Dan kita membuat nilai pengembalian hasil query. Nah, setelah itu kita simpan dengan nama model data teman. Model data teman, kita menggunakan PHP. Data teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yang berupa ascending. Nah, untuk yang descending kita hanya perlu mengkopikan functionnya saja. Script dari function yang ascending. Lalu kita di sini tambahkan, agar fungsinya, nama fungsinya berbeda, kita tambahkan data teman dan kita membuat order by-nya adalah berdasarkan ID teman. Nah, ID teman ini untuk mengindikasikan bahwa data kita atau yang sebagai pacuan data kita akan diurutkan secara descending. Nah, untuk fungsi yang lainnya sama saja. Lalu kita tutup. Oke, kita klik save. Lalu setelah itu kita akan membuat fungsi dari view data teman ini. Oke, kita klik new. Lalu kita ketikkan script berikut.
Ini kita mengambil judul materi, nanti kita akan membuat fungsinya atau membuat isi dari judul materi ini. Setelah itu kita akan membuat, nah di dalam body ini kita akan mengetikkan bagaimana fungsi itu dibuat. Lalu kita akan membuat tampilan seperti table. Udah dengan table style, marginnya kita memakai auto, width kita pakai 80%. Untuk dengan selanjutnya kita akan membuat pemanggilan. Pemanggilan dari database yang telah ada sebelumnya. Kita akan mengelaskan variabel C sama dengan 1. Lalu kita for each query result as row, karena kita akan menampilkannya secara baris. If variabel C lebih dari 2, kita cetak TR. Kita cetak TR. Oke. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel C sama dengan 1, tutup. Lalu sekarang kita menggunakan fungsi if jika variabel C sama dengan 1, maka kita akan mengechokan atau kita akan menampilkan TR. Lalu kita akan menampilkan lalu kita akan memanggil nama dari field. Nama kita memanggil row ID teman. ID teman ini kita memanggil dari ini, nama ini, dari nama field dari database latihan CI. Oke. Selanjutnya kita echo BR untuk sebagai enter. Oke. Lalu kita mengecho nama, memanggil row ke nama, lalu kita BR juga. Ini ID teman, nama, telepon, email, PIN BBM, dan alamat Facebook. Oke. Setelah itu echo telepon, row
telepon. Kita BR lagi echo email row email, lalu BR, lalu kita echo ping BBM. Echo ping BBM. Lalu ping BBM, BBR lagi. Terus selanjutnya kita mengecokan nama field, alamat Facebook, nomor, alamat FB. Nah, lalu selanjutnya kita di sini tidak mengecokan BR, tapi kita mengecokan HR. Serta menutup echo dari TD di atas. Nah, dan kita akan membuat fungsi increment dari variabel C, increment. Lalu kita tutup dan kita kasih nama di dalam view data teman. Nah, di sini sudah terdapat file view data teman. Selanjutnya kita akan membuat controllernya. Oke. Controllernya kita ketikkan script berikut ini, yaitu dengan mengetikkan script PHP seperti biasa. Tentunya teman-teman sudah bisa ya, karena kita sudah memasuki video tutorial yang ketiga. Data teman yang menginstal pada jadi controller. Oke, kita membuat function sama seperti function yang di dalam model, membuat construct. Lalu kita juga membuat function parent. Nah, selanjutnya kita akan memanggil this load helper. Helper ini yang berisi array, tentunya array. Dalam array itu ada script HTML, lalu ada URL, kemudian ada sebelum URL kita punya form URL, serta yang terakhir adalah text. Nah, selanjutnya kita akan memanggil modelnya just load model. Kita isikan nama modelnya adalah M data teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat function baca teman. Ini digunakan untuk
membaca atau menampilkan data yang kita buat. Data hasil ini mengambil dari list model M data teman mengambil data get data teman. Ini yang function baca teman yang ascending. Nanti kita kopikan yang descendingnya agar kita bisa melihat perbedaannya. Oke. Materi judul materinya menampilkan data teman, lalu kita memanggil view-nya this load view, nama view-nya adalah data teman, lalu get data. Nah, untuk fungsi yang get data teman secara descending kita bisa kopikan. Di sini kita tinggal mengubah namanya menjadi data teman underscore descending. Nah, di sini kita tinggal mengganti juga fungsi descending sesuai dengan yang di dalam model. Lalu selanjutnya kita ganti ini cara descending. Nah, lalu kita save controller ini. Di dalam model, dalam file controller. Oke, di sini kita sudah. Lalu sekarang kita akan memanggilnya di dalam web browser. Localhost ci tutorial slash index.php slash c data teman, lalu nama dari fungsinya baca teman. Nah, di sini not request ci tutorial index, kita salah menuliskan. Nah, di sini terdapat kesalahan dalam script line 2. Line 2 kita dalam model, nah kita salah, harusnya x10 bukan x gitu ya. Coba. Nah, di sini ada kesalahan lagi di line 10. This load database. Kebanyakan kita salah mengetikkan shortcode. Nah, di sini sudah terdapat atau tampil secara ascending. Sekarang kita akan memanggil fungsi secara descending. Kita tinggal menampilkan atau tinggal menambahkan itu secara descending. Nah, tadi kita lihat perbedaannya di sini yang video sebelumnya atau di dalam slide sebelumnya. Nah, di sini kita nomor 1 berada di samping kiri dan nomor 2 di samping kanan. Sekarang ketika kita memakai fungsi descending, yang nomor 2 ini berada di kiri dan nomor 1-nya di kanan. Jadi kita menampilkan data yang baru terlebih dahulu, lalu ke data lama. Data lama di save di dalam file secara dia harus sebagai data lama, jadi dia berada di urutan bawah. Nah, mungkin untuk menampilkan data secara descending dan ascending, kita
kita cukupkan sekian dan kita akan lanjut dengan membuat video atau melanjutkan video tutorial ini ke dalam bagaimana cara menambahkan data. Bagaimana cara menambahkan data melalui script. Nah, sekarang kita akan membuat script masih dengan database latihan CI ini, masih dengan data yang sama, tetapi kita hanya akan menambahkannya lewat script. Kita akan membuat script baru, model baru, dan controller baru, dan kita akan tetap memakai view data teman ini, memakai view data teman yang sudah ada. Kita hanya akan membuat model dari create atau tambah data dan membuat controller dari model baru yang akan kita buat ini. Sekarang kita klik new, lalu kita membuat model baru. Kita bisa kopikan saja dari sini class sampai dari PHP sampai sini. Kita kopikan, kita tutup dengan function PHP nya, lalu kita ganti. Mungkin ini terlalu panjang, jadi kita ganti sama ini aja. Terus habis itu localhost ini tetap, dan kita akan membuat function tambah data. Tentunya kita akan menambahkan data kan, jadi kita harus membuat function tambah data atau add data juga boleh. Nah, add data, lalu kita tutup, lalu kita membuat variabel daftar field maksudnya di sini itu adalah field berapa yang akan kita buat atau field keberapa yang akan kita buat. Oke. Jadi kita juga membuat daftar nilai sama. Lalu kita mendeklarasikan variabel i sama dengan 0. Lalu kita for each kita memanggil add data as field sebagai nilai atau value. Lalu ditutup, buka, lalu kita menggunakan fungsi if variabel i sama dengan if variabel i lebih besar dari 0, maka daftar field kita kosongkan. Daftar field itu adalah mengambil dari daftar nilai juga sama. Lalu selanjutnya kita menutup function ini dan kita membuat atau memanggil variabel daftar nilai ini menjadi sama dengan daftar nilai sama dengan fieldnya. Lalu daftar nilai ini juga sama, dia memanggil dari value. Nah, di sini sudah, lalu kita berikan increment.
lalu kita tutup. Sudah, lalu kita menutup daftar field ini, tinggal mengganti tandanya menjadi. Lalu kita memanggil insert. Kita bisa memanggil variabel SQL string tadi, insert into data teman. Maksudnya ini adalah menginsertkan data kepada tabel data teman, di mana kita mengambil dari nilai dari data field values daftar nilai this db query, mengambil SQL string. Lalu kita seperti biasa kita membuat function pengembalian. This db affected rows lebih dari 0 false. Sudah di sini, lalu kita akan menyimpannya dalam file model dengan nama model crud dan berekstensi file php. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan script, lalu kita membuat controllernya. Seperti biasa kita bisa kopikan dari controller helper. Nah, sudah. Lalu kita membuat function tambah data. Function tambah data ini akan otomatis menambahkan data dalam database di phpMyAdmin. Nanti kita lihat ya. Function tambah data. Add data sama dengan array. Nah, di sini kita akan mengisikan datanya, yaitu ID teman. Kita akan mengisikan ID teman yang ketiga. Tadi kita lihat di sini datanya ada 2 ya, nomor 1 dan 2. Nanti kita akan isikan nomor 3-nya. Oke. Lalu kita isikan nama. Kita akan mengisikan namanya dengan coba kita isikan dengan nama. Lalu telepon, isikan fieldnya sesuai dengan nama fieldnya ya. Nomor telepon, lalu kita isikan email. Lalu kita juga mengisikan PIN BBM. Lalu kita mengisikan alamat Facebooknya sesuai dengan
datanya. Lalu kita tutup dan kita akan mengambil dari model, lalu mengambil dari fungsi tambah data yang memanggil add data. Data judul materi adalah tambah data teman. Oke, lalu kita variabel hasil tambah data. Hasil tambah data ini adalah kita memanggil dari data hasil query, lalu kita akan menampilkan berhasil atau tidaknya data temannya, berhasil atau tidak, berhasil atau gagal pada waktu kita menambahkan data teman. Kalau berhasil nanti ada indikasi bahwa data ini telah berhasil ditambahkan. Jika gagal juga ada indikasi gagal ditambahkan. Nah, sekarang kita mengeco data dari judul materinya. Kita akan menampilkan judul materi. Echo data judul materi. Lalu kita masukkan spasi echo NBSP. NBSP ini di sini adalah spasi atau enter. Lalu kita juga mengecokan dan mengambil hasil tambah data. Kita save dengan controller. Misal kita di sini belum mengubah nama controllernya, CRUD. Kita akan men-save-nya dengan menggunakan nama CRUD teman dengan format file PHP. Nah, di sini kita sudah mengetikkan semuanya, lalu kita hanya akan memanggilnya. Sekarang kita akan coba panggil dengan memanggil function tambah data ini. Kita klikkan saja, lalu kita buka web browsernya. Nah, di sini kita hanya akan mengganti ini menjadi CRUD teman, dan baca teman ini kita akan ganti. Nah, di sini kita terdapat undefined property CRUD teman. CRUD teman di line 17 dalam
controller. Kita lihat 17 CRUD teman. Nah, di sini kita akan mencoba controller di line 17. Data hasil query this and tambah data add data. Model CRUD teman, add data judul materi, undefined property, tambah data. Kita lihat di sini tambah datanya apakah benar fungsinya kita menuliskannya di dalam CRUD teman. Tambah data, kita ketikkan tambah data. Sini masih error. Lalu kita coba aplikasi controller C line 17. Line 17. Add data this model tambah data add data. Lalu kita coba memanggil controllernya terlebih dahulu. Tambah data on object line 17. Nah, di sini kita salah dalam pemanggilan model karena kita tadi copy paste. Jadi kita save dulu. Nah, kita coba menampilkan. Nah, di sini dapat M CRUD teman online 30. Kita masih di sini masih ada salah di line 30. 30 itu adalah bagaimana kita, nah di sini disknya kurang tanda dolar sehingga tidak muncul. Oke, sekarang nah kita masih ada kesalahan di line 31 di dalam model CRUD teman. Line disk db affected rows to false, return disk db query mengambil dari SQL string. Lalu mengambil di sini kita kurang kurang buka. Save. Nah, masih terdapat di line 31 juga. Expected true.
true or false. Nah, di sini kita kurang tanda tanya sebagai. Nah, tambah data teman gagal ditambahkan. Kita coba lihat. Di sini pasti ada sesuatu yang error di dalam skripnya ya. Kita coba lihat. Test field value. Kita lihat. Oke, di sini kita lihat. Kita akan menambahkan ID teman di nomor 3 dengan data seperti berikut ini. Dan kita lihat di dalam modelnya. Lalu kita akan mencoba memanggilnya. Cari di teman tambah data. Nah, di sini terdapat indikasi bahwa data teman berhasil ditambahkan. Nah, kita akan lihat, kita akan refresh di sini. Artian si ID bawah sebelumnya hanya terdapat data ini. Nah, di sini sudah terdapat atau sudah menambahkan data yang satu lagi. Kita coba panggil dengan memanggil dari atau kita akan memanggilnya melalui web browser. Nah, di sini sebelumnya kita telah berhasil menambahkan. Kita akan coba, ini tadi gagal, sekarang kita angkat karena sudah tertambah. Kita save, lalu kita panggil lagi, cari tambah data dengan data yang sama, dan tambah data berhasil ditambahkan. Lalu sekarang kita akan memanggil dari controller. Sebelumnya kita adalah data teman. Baca teman secara deskriptif. Nah, di sini sudah terdapat nomor 4, 3, 2, dan 1. Nanti di sini indikasinya adalah kita telah berhasil menambahkan atau berhasil membuat data ini menjadi tambah. Lalu kita sekarang, nah di sini nomor 3, nomor 4, nomor 3, 2, 1. Data yang terakhir kali masuk berada di atas atau berada di samping kiri sendiri. Nah, kita coba lihat. Modelnya di sini kita function tambah data. Kita lihat view-nya. Ini adalah view yang tadi. Dan di sini kita telah berhasil menambahkan data dari CRUD teman ini. Nah, kita akan coba kontrol CRUD data teman. Di sini nelfon karena kita harus. Nah, ini tadi kita tambah data karena kita sudah menambahkan nomor 4 tadi. Di sini harusnya nomor 5. Kalau kita buka Mozilla, di sini maka kita akan berhasil. Ini berarti indikasinya bahwa data teman ini sudah berhasil ditambahkan dengan memanggil fungsi tadi
controller, data teman. Ini kita sudah berhasil 5, 4, 3, 2, 1. Nah, mungkin video tutorial kali ini cukup sekian, dan kita akan sambung lagi video tutorial di dalam video tutorial berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.